Pernah dengar sirine peringatan banjir? Nah, di balik suara itu ada semacam opera teknologi yang lagi bekerja. Ini bukan cuma soal air sungai yang meluap loh, tapi ini soal sistem pertahanan super canggih berlapis-lapis. Dari satelit di atas sana sampai sensor di dasar jurang. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sih para ahli ngintipin sungai buat ngasih kita waktu berharga buat nyelamatin diri. Faktanya gini, banjir bandang yang paling mematikan itu asalnya bukan dari hujan yang turun di atas genteng rumah kita. Bukan, sumbernya itu jauh di hulu sana. Dari ancaman yang diam-diam nggak kelihatan. Nah, inilah musuh utamanya. Inilah yang mau dideteksi sama semua sistem canggih ini sebelum semuanya terlambat. Nah ini dia ancamannya, bendungan alami. Coba bayangin deh, ada longsoran raksasa, jutaan ton batu sama tanah yang ngeblokir total aliran sungai. Air di belakangnya kan jadi numpuk terus ya kan? Jadilah semacam danau dadakan yang super besar dan yang paling bahaya, sangat nggak stabil. Dan begitu bendungan ini jebol, yang keluar itu bukan lagi air banjir biasa, tapi dinding tsunami darat. Inilah penyebab banjir bandang paling dahsyat. Oke, jadi buat ngelawan ancaman kayak gini, kita nggak bisa cuma nunggu dan bereaksi. Kita harus proaktif. Kita butuh sistem pertahanan yang berlapis-lapis, yang kerjanya dimulai jauh sebelum bendungan itu ada. Dan pertarungan ini dimulainya dari atas, dari langit. Lapis pertahanan pertama kita itu adalah mata-mata di angkasa. Jadi ini sekumpulan teknologi yang ngasih kita the big picture, gambaran besarnya. Mereka mantau kondisi seluruh daerah aliran sungai atau yang biasa kita sebut DAS, jauh sebelum awan badai kelihatan di cakrawala. Nah, di sini kita bisa lihat gimana caranya kita ngebaca badai. Jadi ada radar cuaca, namanya C-band dan S-band, yang kerjaannya nge-scan langit non-stop. Tiap 10 menit mereka ngirim data. Terus data ini dimasak sama algoritma namanya nowcasting buat nebak hujan bakal jatuh di mana aja sampai 6 jam ke depan. Tapi ada satu hal yang penting banget di sini, namanya efek orografik. Gampangnya gini, pas udara basah ini nabrak gunung di hulu, hujannya tuh kayak diperas dari spons. Hasilnya, curah hujan bisa 2-4 kali lipat lebih gede. Dahsyat kan? Oke, jadi kita udah tahu nih, bakal ada hujan super lebat. Tapi, itu baru separuh cerita. Pertanyaan berikutnya, dan ini krusial banget. Tanah di hulu itu sanggup nyerap air hujannya nggak ya? Atau semua air itu bakal langsung tumpah jadi banjir bandang? Dan solusinya ini keren banget. Kita pakai segerombolan satelit buat ngukur seberapa basah tanahnya. Ada satelit kayak SMPAP dan ASCAT yang ngasih kita laporan harian. Terus ada Sentinel-1 yang ngasih detail super tajam buat lereng-lereng yang paling rawan. Info ini penting banget. Kenapa? Karena kalau tanah di hulu udah jenuh alias udah basah kuyup, bahkan sebelum badai datang, itu artinya hampir semua air hujan bakal langsung ngalir ke permukaan. Wah, itu resep sempurna buat bencana banjir bandang. Nah, sekarang kita pindah dari pengawasan skala besar di langit ke lapisan pertahanan kedua. Kita turun gunung nih, pasang jaringan sensor yang tugasnya secara harfiah nguping tanah buat mendeteksi pemicu utama bendungan alami. Apa itu? Ya, longsor. Tantangannya kan di sini. Daerah hulu tuh seringnya liar, terpencil, bahaya pula. Nggak mungkin kan kita naruh orang di tiap lereng buat jagain. Terus gimana caranya kita tahu kalau ada lereng yang baru aja longsor? Jawabannya, kita pasangin telinga. Sistem telinga ini gabungan dari beberapa teknologi. Pertama, ada geophone. Ini ditanam di tanah buat dengerin getaran khas longsor. Terus ada sensor infrasound yang bisa nangkep suara gemuruh frekuensi rendah dari longsoran gede, bahkan dari jarak belasan kilometer. Nah, ada lagi satelit INSAR. Ini kerjanya kayak medical check-up jangka panjang. Dia mantau pergerakan tanah yang kecil banget, skala milimeter, dari bulan ke bulan buat nandain lereng mana aja yang sakit dan beresiko. Kalau ada getaran yang kedeteksi, langsung deh CCTV atau drone diterbangin buat ngecek langsung. Dan ini aturan mainnya, aturan emasnya. Kalau semua sensor tadi confirm ada bendungan alam yang terbentuk, udah nggak ada waktu lagi buat analisa atau nunggu-nunggu. Protokolnya jelas, perintah evakuasi harus keluar saat itu juga. Nungguin bendungannya jebol atau enggak, itu bukan pilihan sama sekali. Oke, selain nguping longsor, kita juga harus ngukur denyut nadi sungainya langsung. Nah, disinilah tugasnya AWLR, atau perekam muka air otomatis. Alat-alat ini dipasang berderet dari hulu sampai hilir. AWLR yang di hulu itu yang pertama kali teriak kalau air tiba-tiba naik. Terus yang di tengah tugasnya ngukur segede apa gelombang banjirnya. Dan yang paling bawah di hilir itu jadi pemicu terakhir buat ngasih peringatan ke pemukiman.
Jadi, semua data yang udah kita kumpulin, dari radar hujan, satelit kelembaban tanah, sensor longsor, sampai AWLR, semuanya itu muaranya cuma ke satu pertanyaan. Pertanyaan paling penting dalam situasi darurat. Kita punya waktu berapa lama? Oke, normalnya kecepatan banjir di sungai pegunungan itu sekitar 8 meter per detik. Udah kenceng banget loh itu. Kira-kira secepat pelari sprint olimpiade. Tapi coba bandingkan sama yang ini. Gelombang dari bendungan alam yang jebol, kecepatannya bisa sampai 20 meter per detik. Itu lebih dari 70 km per jam. Ini bukan lagi air ngalir, ini udah kayak tembok air yang nerjang secepat mobil di jalan tol. Nah, tabel ini nunjukin kenapa tiap menit itu berharga banget. Coba lihat deh, pas statusnya masih waspada, kita mungkin masih punya waktu sampai 2 jam. Tapi begitu statusnya naik jadi awas, waktu kita langsung menyusut drastis. Bisa-bisa cuma sisa 40 menit. Dan kalau skenario paling buruk kejadian, yaitu bendungan alaminya jebol, waktu buat evakuasi itu kurang dari 15 menit. Jadi intinya jelas ya, makin besar ancamannya, makin sempit waktu kita. Tapi ingat ya, waktu yang di tabel tadi itu baru waktu perjalanan airnya doang. Waktu asli yang kita punya buat evakuasi atau istilahnya net lead time itu jauh lebih pendek. Kenapa? Karena total waktu tadi harus dikurangi sama waktu yang dibutuhin sistem buat kerja. Dari mulai deteksi, kirim data, analisa, ambil keputusan, sampai akhirnya nyalain sirine. Nah sisanya itulah jendela waktu kita yang sempit banget buat bertindak. Oke, jadi sistem udah deteksi bahaya, udah ngitung sisa waktu juga. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sinyal peringatan itu diubah jadi aksi penyelamatan? Dan yang nggak kalah penting, gimana kalau ada komponen sistem yang tiba-tiba rusak pas lagi badai? Jadi sistem peringatannya punya 3 level yang jelas. Pertama, waspada. Ini nyala pas hujan mulai deras. Kedua, siaga. Ini kalau hujannya makin parah atau ada longsoran yang kedeteksi. Dan yang terakhir, awas. Ini level paling puncak. Kalau udah di level ini, nggak ada tawar-menawar lagi. Perintah evakuasi langsung keluar otomatis. Karena sistem udah ngekonfirmasi ancaman paling bahaya. Ada bendungan alami yang terbentuk. Tapi mungkin kalian mikir, gimana kalau ada sensor yang rusak pas lagi badai? Pertanyaan yang bagus banget, ya kan? Teknologi secanggih apapun bisa aja gagal. Apalagi pas cuaca lagi ekstrem. Apa jangan-jangan seluruh sistem langsung lumpuh total cuma gara-gara satu sensor mati? Jawabannya, enggak. Sistem ini dirancang untuk gagal dengan selamat. Bukan gagal total. Ada semacam protokol jika maka yang namanya matriks degradasi. Contohnya gini, kalau sensor utama di hulu mati, sistem otomatis masuk status waspada dan langsung pakai data dari sensor cadangan. Kalau jaringan seluler ikut mati, statusnya naik jadi siaga, komunikasi pindah ke satelit, dan tim patroli di darat langsung dikerahkan. Intinya, sistem ini dirancang supaya nggak pernah buta. Mungkin penglihatannya berkurang, tapi dia tetap siaga. Dan ini dia, lapisan pertahanan terakhir dan mungkin yang paling penting dari semuanya, komunitas itu sendiri. Teknologi secanggih apapun butuh dirawat, butuh dipercaya. Nah, di sini warga lokal itu dilatih jadi teknisi garda depan. Mereka bukan cuma bantu ganti baterai atau bersihin sensor loh, mereka itu jadi pemilik sistem ini. Mereka yang ngebangun siklus positif. Warga terlatih, sensor jadi terawat, datanya akurat, dan akhirnya peringatannya bisa dipercaya. Mereka juga yang bantu ngecek jalur evakuasi di lapangan, jadi peta itu nggak cuma sekedar gambar. Pada akhirnya, semua sistem ini dibangun di atas satu filosofi, gagal dengan selamat, bukan gagal tanpa rencana. Teknologi ini bisa memprediksi badai, mendengar longsor, dan merasakan denyut nadi sungai. Semua data itu ujung-ujungnya cuma buat 2 hal, ngasih sinyal peringatan dan nunjukin peta jalan evakuasi yang aman. Tapi kita harus ingat, secanggih-canggihnya teknologi, dia cuma bisa ngirim sinyal dan gambar peta. Pertanyaan terakhir, kembali ke kita semua. Kalau sirene itu bunyi dan peta itu ada di tangan kita, apa rencana kita selanjutnya untuk mengubah peringatan itu jadi keselamatan?